Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Juwita Sari dengan NIM 20250707110, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas 1G. Pada video ini saya akan memperlihatkan hasil dari wawancara saya, yaitu mengenai keterlibatan siswa dalam era gawai ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bersedia diwawancarai. Tujuan wawancara ini untuk memahami keterlibatan belajar pada era gawai. Apakah Ibu mengizinkan untuk direkam sebelumnya? Oke, baik, kita masuk ke pertanyaan pertama. Sudah berapa lama mengajar dan di jenjang apa? Saya mulai mengajar tahun 2018 sampai 2026 ya, itu mas, berapa tahun tuh. Kemudian saya mengajar di jenjang SMA. Jadi saya random antara kadang di tahun ini kelas 10, kelas 11, kelas 12 gitu. Jadi tidak menentu. Berarti Ibu udah pernah jadi wali kelas juga? Belum. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Seberapa sering siswa membawa smartphone ke kelas? Bisa dikatakan itu kebutuhan primer ya sekarang ya, gawai ya. Jadi setiap hari mereka bawa ke sekolah. Tapi kalau di SMA 1 sendiri sekarang aturannya adalah tidak boleh membawa HP sebenarnya. Tapi tentu saja masih ada yang nakal gitu ya. Baik Bu, terima kasih. Lalu kita bergeser ke pertanyaan ketiga mengenai pergeseran pola perhatian peserta didik. Pertanyaannya, perubahan apa sih yang paling terlihat pada perhatian belajar setelah gawai semakin sering digunakan? Mengambil atau berdasarkan pengalaman sebelumnya, sebelum aturan pemberhentian pembawaan gawai di sekolah, itu tentu saja siswa tidak bisa berkonsentrasi cukup lama gitu. Jadi waktu mereka untuk konsentrasi menerima pembelajaran itu cenderung lebih singkat ketika mereka sudah mulai menggunakan HP. Jadi terganggu. Terus kondisi seperti apa yang membuat peserta didik paling mudah terdistraksi? Biasanya gangguan notifikasi ya, atau mungkin kebiasaan kita karena kita itu sering membawa HP kemana-mana. Jadi pada satu waktu kita disuruh untuk nyimpan HP tersebut, kita kadang masih kepikiran gitu, oh mau ngecek apa ya di HP gitu. Sebenarnya seperti itu sih. Apalagi kalau ada notifikasi, mereka udah mulai tuh mau melihat-lihat lagi HP-nya. Jadi bagaimana sih pengaruh distraksi gawai terhadap pemahaman materi selama pembelajaran? Jadi karena fokusnya mereka ini cepat teralihkan, apa yang mereka dapatkan di dalam kelas itu tidak 100% jadi kayak mereka ini udah sulit fokus. Kadang mereka ini ketika lagi serius belajar, terus mereka itu ke distract dengan melihat ponsel. Jadi apa yang disampaikan guru sebelumnya itu tidak diperhatikan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menurut saya siswa akan cepat bosan, cenderung cepat bosan. Apalagi kalau metode yang digunakan oleh gurunya itu adalah ceramah. Jadi alangkah baiknya kalau penggunaan HP itu sebaiknya ada aturan ketatnya kalau di dalam kelas. Jadi langkah apa yang biasanya dilakukan ketika peserta mulai tidak fokus karena gawai? Dibuatnya kesepakatan kelas ya. Jadi selama pembelajaran HP disimpan di tas gitu, di dalam tas, atau mungkin kalaupun boleh mereka tetap menyimpan HP tapi di balik layarnya. Jadi notifikasinya tidak terlihat dan juga disenyapkan. Berarti itu termasuk ke aturan kelas yang realistis? Ya, itu bisa dipakai. Menurut Ibu nih, strategi pengajaran apa yang terbukti membuat peserta didik kembali terlibat aktif? Kalau menurut saya itu
berbasis proyek ya. Jadi kalau mereka itu berbasis proyek itu mereka lebih semangat mengerjakan sesuatu, jadi meninggalkan HP-nya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memanfaatkan HP itu sebagai sumber belajar. Jadi untuk mereka research atau membuat media-media yang menyenangkan gitu. Atau mungkin kuis-kuis dengan penggunaan HP itu juga bagus. Lalu dalam situasi apa gawai justru membantu proses belajar di kelas? Kalau menurut saya pada saat research materi yang membutuhkan HP ya, kayak misalnya cari-cari materi yang belum pernah mereka ketahui sebelumnya gitu, itu bagus. Kemudian juga tadi ya, kalau guru mau melakukan pembelajaran yang interaktif dengan media itu gawai diperlukan, dan itu juga akan memberikan pengalaman belajar yang menarik sebenarnya kalau HP digunakan secara bijak untuk pembelajaran. Aktivitas atau aplikasi apa yang paling efektif ketika digunakan untuk mendukung pembelajaran? Berdasarkan pengalaman saya ya, itu biasanya Canva, itu sudah pasti ya. Di kurikulum yang sekarang itu penggunaan Canva itu sangat dibutuhkan sekali. Jadi kayak apa-apa tuh siswa disuruh membuat poster, membuat infografik, kemudian juga PPT sampai dengan membuat salindia presentasi, itu biasanya siswa lebih cenderung menggunakan Canva ketimbang PowerPoint. Kemudian juga untuk share dokumen itu biasanya menggunakan Google, aplikasi di Google ya, entah itu di Google Drive, penggunaan Google Doc dan sebagainya, itu juga sangat bagus. Kemudian penggunaan kuis seperti Kahoot, Quizzes itu juga bagus. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan dari sekolah agar penggunaan gawai tetap terkendali namun tetap bermanfaat? Regulasi penggunaan di dalam kelas, misalnya kalau gurunya mengizinkan atau pada saat pembelajaran itu melibatkan HP, ya sekolah harus memberikan kebebasan kepada siswa untuk menggunakannya. Kemudian juga yang paling utama mungkin wifi ya. Wifi di setiap kelas itu juga harus kencang ya, untuk mendukung proses pembelajaran. Baik, itu saja mungkin pertanyaan yang bisa saya sampaikan. Oke, baik Bu, terima kasih sudah dapat diwawancarai. Ini sangat berguna untuk proses pembelajaran ke depannya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.